Ketika efek slow-nya ini bukan cuma ngasih movement speed-nya dikurangin, true damage dari Gord ini loh yang kadang. Yang Lilia. Kenapa nggak yang Fredrin? Karena aku main Lilia aja, nggak main Fredrin. Oke. Kalau bisa dua kenapa enggak ya? Iya, tapi kalau ngomongin setup Fredrin dia lebih enak counter setup sih sekarang. Karena lawannya Martis. Kalau bukan Martis mungkin baru lebih enak lah buat setup. Ya, tapi udah dijawab lagi dengan OP Pegasus yang sudah menghadiri ke area kontes Turtle dengan adanya 4 pemain. Diusir mundur Evo's Icon-nya, penalty zone-nya masuk pada 2 orang dan Nea-nya terjebak sendirian di depan sana. Efek terrifying membuat dari Nea pun gak bisa masuk sehingga Turtle bisa diamankan secara mudah oleh seorang OZN1 dan bahkan Gamora menjadi nyawa kedua dan bahkan 3 pemain dari Evo's Icon berhasil dihilangkan. Efek terrifying, Arcane Shadow Strike, Dreams mau kemana? Bahkan coba dikejar lagi dengan satu buah Astral Meteor dan hilang di tangan Mueza. 4 pemain dari Evo's Icon plus kehilangan Turtle yang pertama. Ya untuk Turtle-nya kalah level tadi, power dari Retribution-nya level 4 berbanding level 5. Paling nggak bisa bait spell-nya dulu lah di awal dan Retribution. Enggak, Masih ternyata aman. masih bisa diamankan juga oleh Nea. Karena Ozzy-nya ternyata emang trigger aja retrinya. Buat Turtle. Ini sekarang udah mulai di setup lagi karena Ozzy sudah mulai ready dengan dari Turtle yang sekarang sudah mulai dicicil oleh RG-nya. Ada sebuah Astral Echo mereveal keberadaan pemain-pemain dari Evo's Icon dan bahkan Dreams masih punya Primal Wrath untuk bisa menghindari, tapi Barky flicker ke depan. Arcane Shadow Strike berhasil untuk bisa menghilangkan seorang pasien. Bahkan di sana Gamora pun sudah mulai dipaksa untuk mundur, bakal coba ditabrak lah, tapi tidak ada wave minion. Astral Spear masih belum bisa masuk ke dalam tubuh dari seorang Gamora, tapi ternyata orange buff-nya yang menjadi target dari Ozzy yang mulai dipegangin oleh Nea dan sebuah runner apati dari Masako membuat dari Veldora pun harus mundur dan mengeluarkan flicker untuk defensif terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana outer middle turret dari OP yang bakal coba untuk langsung mereka paksakan juga Evo's Icon. Mereka dalam keadaan yang tertinggal 5-0. Damage dari awal dan skin Fredrin baru ya, kalian bisa dapetin juga. Login aja, kalian nanti bisa cek sendiri untuk harga dan lain-lain. Yap, ada sayang tadi dari dia juga ya. Tapi untuk kali ini peperangan akan segera terjadi. Bagaimana efek tahun mengunci pergerakan dari OZN1. Dirinya harus terpanik, terlihat bagaimana banyaknya juga research yang keluar. Dalam keadaan tertinggal dari segi goldnya, tapi tidak berhenti karena efek terrifying masuk ke dalam tubuh dari Veldora. Cicilan-cicilan dari Barzi yang sudah siap siaga dengan Last Insanity. Kopian nantinya akan bisa menzoning out pergerakan dari Evo's Icon. Sehingga ternyata tarik ulur Lord sudah mulai terjadi. Astral Echo mereveal keberadaan pemain-pemain dari Evo's Icon dan dipaksakan untuk mengeluarkan sebuah flicker dari Gamoranya. Dan bahkan take over Lord sudah mulai dilakukan oleh OP Pegasus tanpa adanya keraguan sama sekali. Karena lihat bagaimana RZ menjadi sosok terdepan untuk bisa mengusir kembali pemain-pemain dari Evo's Icon. Dan apakah ini akan menjadi satu buah moment of truth? Retribution siapa yang akan lebih on point? Dan ternyata Masako berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dan Nea-nya pun menjadi sebuah bayaran kembali. Ditukarkan walaupun dengan Rauzi, tapi 2 pemain dari Evo's Icon berhasil dihilangkan dari Gamora. Mau kemana? Barzi-nya mencoba untuk masuk tapi double kill diamankan oleh Cai. Tapi di sisi lain pun Barzi kali ini mendapatkan 1 double kill walaupun termakar dari adanya turret damage dan bahkan Masako pun mengeluarkan 1 warrior apati untuk bisa mengejar kembali. Dan apakah ini Cai bisa berusaha dan bahkan sebuah Last Insanity pun dibuka untuk mengusir mundur. Tapi Masakonya outplay tidak bisa ditumbangkan. Wow, fightnya panjang banget sebenarnya. Tapi kalau ngomongin keuntungan, OP mereka megang kendali sekarang. Pertukarannya tadi selalu mereka dapatkan kill duluan sebelum dapatin kill balik. Ya, akhirnya bisa kabur-kabur juga. Wah, itu warnya tadi cukup panjang ya. Kayak positioning dari Evo's Icon-nya juga bagus banget. Bagaimana mereka mempanis 4 pemain dari OP Pegasus sehingga Lord-nya pun masih bisa diamankan. Tapi conceal play menuju ke arah seorang RZ, masih ada flicker untuk mundur ke belakang. Dan bahkan Last Insanity masih coba untuk ditahan kembali di mana Nea-nya justru di depan. Yang berhasil untuk menjadi pertukaran antara kedua belah pemain. Gak berhenti sampai situ karena lihat bagaimana Veldora memberikan adanya sedikit zoning out. Tapi OZN1 too strong untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Tapi lihat ada 1 buah projectile masuk ke dalam tubuh Ozzy yang masih terlalu sustain. Tidak cukup mudah untuk bisa ditumbangkan. Tapi lihat Caitnya dengan sebuah tournament memory dan grip hilang di tangan dari Masako. Dan gak berhenti karena shutdown pun tercipta di tangan OZN1 untuk bisa menghilangkan Cait untuk pertama kalinya. Dan itu yang harus di-respect nih. Susah banget, Valentina itu bukan tipe hero yang bisa kepegang sama utility. Dia bisa lompat karena high mobility juga hitungannya. Bahkan dari semuanya loh, selain Mueza lah. Mueza tapi kan di belakang banget. Nah ini Ozzy juga flanking-flankingnya ya, dia tabrak-tabrak dari belakang dengan adanya pergerakan yang mungkin gak diduga-duga. Barzi-nya flicker lagi dengan sebuah kombinasi latih tadi bakal coba dikejar, tapi Barzi pun bakal coba untuk dipanis balik oleh Evo's Icon sehingga pertukaran menjadi 1-1 dan bahkan gak berhenti sampai situ.
karena lihat bagaimana ada Renner Apathy dari belakang mengusir mundur pemain dari EVOS Icon. Wow-nya adalah Veldora, lumayan mahal. Untuk sekarang mungkin di Lord nanti akan ada. Moise yang dapat loh. Moise yang dapat ya? Iya, dengan Astral Meteor. Iya, tabrak-tabrak dari belakang. Nah ini keuntungannya juga serangan jarak jauh itu bisa nyuri-nyuri, dan lihat satu kali Astral Spear. Ditembakkan Gamora udah kehilangan setengah dari full bar HP-nya. Dan untuk Lord yang sudah ter-enhance bakal coba untuk di-setup pelan-pelan, kembali terjadi adanya tarik ulur antara kedua belah jungler. Tapi lihat sebenarnya kalau ngeliat dari Veldora pun ini punya potensi untuk ngasih zoning musir-musir ya karena efek flow-nya. Udah ditarik dulu ke belakang nih. Nah ini menguntungkan banget, bahkan Konsil. Yap, Konsil udah mulai terbuka. Dreams bakal coba untuk mencari target, tapi nampaknya ada seorang RZ yang menjadi targetnya, tapi itu adalah bukan yang tepat. Dan OZN1 berhasil untuk bisa mengamankan Lord yang ter-enhance, dan Lassie Sanity di combo dengan penalty zone. 3 pemain dan bahkan kali dari EVOS Icon mencoba untuk melarikan diri. Caitnya bakal dikejar dan double kill. Hadir dari Barzi dengan Arcane Shot dan Shadow Strike membuat dari EVOS Icon kehilangan 3 pemain mereka. Wow, ini harus ditarget sih. Barzi ini masalah besar pastinya untuk EVOS juga. Dengan Lord yang bisa didapatkan oleh OP, Lord yang sudah enhance juga. Tapi ngomongin soal defense ya, Gamora adalah power defensif terkuat sebetulnya untuk EVOS sendiri. Ya, ngomongin soal defense, jumlah juga berpengaruh, dan lihat langsung dipaksa mid-nya. Ini mahal banget ya, base turret hancur Dreams-nya. Masih mencoba untuk mundur lagi, Mystic Gush dibuka, tapi OP Pegasus tak gentar. Mereka masih bisa maju dan killing spree diamankan oleh Barzi. Tembakan jarak jauh kembali terjadi. Bagaimana Astral Spear menjadi teror yang nyata untuk EVOS Icon. Ini alasan Valentina yang sering banget masuk ke ban list. Ya, strong laning, high mobility, burst damage. Banyak banget memang kegunaan dari Valentina, dan bagian top lane dipaksa lagi dulu. Yap, bisa outplay juga dengan kopiannya, tapi Lord bakal coba untuk dikawal di arah bottom lane. Dari EVOS Icon hanya bertahan dengan 4 main saja. Mystic Guard dibuka, tapi lihat Veldora meledakkan lagi tadi, tapi dengan Viragar pun tidak terlalu banyak. Operasi Ruatnya di cancel, dan bahkan Nea yang menjadi target operasi selanjutnya di mana Barzinya mendapatkan mega kill, dan base dari EVOS Icon menjadi milik OP Pegasus di game yang pertama. OP bahkan bisa mengungguli game yang pertama. Dahsyat banget dengan draft yang begitu unik. Deny pick mungkin adalah hal yang paling baik tadi, mengarah ke arah Novaria. Sama-sama bisa ditinggal, jadi ketika nge-skill mereka nggak diam. Last picknya, wah ini dia ini akhirnya keluar nih. Ini tuh bisa banget terjadi. So Turtle di setup dan levelnya masih sama. Oke, ada zoning out yang kembali terjadi. Ternyata hanya pancingan aja Turtle-nya. Lebih berfokus untuk bisa nge-poke keberadaan dari Nea. Tapi 4 pemain dari EVOS Icon akan langsung mengkuat. Tapi RZ-nya dengan sebuah Black Dragon Form, tapi HP agak terlalu banyak lagi, dan masuk dengan Mystic Guard, dan Gamora mendapatkan Frostbomb. Walaupun ternyata OZN1 pun bisa mendapatkan Turtle yang pertama, tapi pertukarannya Veldoranya menghilang kali ini dengan adanya 1 untuk 1, tapi keuntungan masih bisa dipegang oleh OP Pegasus. Berarti tapi di arah top lane nih, fokus dari EVOS Icon udah mulai ke distract dengan adanya seorang Masako kayak kalau didiamin ini bakal bisa jadi sebuah ancaman. Tapi Caitnya flicker tadi, defensive flicker, dan ini informasinya penting banget walaupun rotasi EVOS ke arah gold lane. Yap, Neanya sudah mulai menghadiri di area dalam, tapi sebuah Divine Judgment-nya terkonek, dan bahkan Tyrant Strike masuk ke dalam tubuh dari seorang Cait yang tidak punya lagi satu buah flicker, tapi di sisi lain Masakonya menghilang. Root Manipulation dari belakang dengan area impact yang cukup besar, mengusir mundur 2 pemain dari OP Pegasus tanpa bisa mendapatkan bayaran atas hilangnya Masako. Jadi ini nih baru nih udah bakal berat banget ketika kabur dari Gamora. Item-item pertama ya langsung ke Ice Queen buat nutup adanya nerf ke arah slow effect-nya juga kan sekarang. Dan ternyata tak bergetar dari OP Pegasus, mereka bakal langsung setup kembali ke arah Turtle-nya, tapi pada saat itu dibuka juga, dan retribution dari OZN1 yang kembali on point. Neanya tertangkap dengan sebuah Petrify yang bahkan belum dibuka oleh RZ karena ada Mystic Gush yang ngebuat semua magical damage masuk ke tubuh dari Nea. Ya, tadi levelnya masih sama-sama 7 loh. Walaupun sekarang Ozzy-nya udah 8 ya. Karena dampak dari turtle yang bisa didapat 2 kali turtle. Oke, OP bisa snowball banget nih dengan level yang unggul. Bahkan di arah mid-nya Dreams tabrak. Yap, bisa kembali tertabrak. Bahkan Turtle Sledge-nya terconnect. Tidak ada keraguan untuk bisa langsung commit. Karena Dreams ini bukan tipikal yang punya sustainability tinggi ya. Jadi langsung di-cover. Bener-bener, Kufra kan biasanya memang masuknya belakangan. Dia numbalin dulu frontlinernya. Dan lagi-lagi rotasi untungnya masih bisa di-secure oleh Nea. Barusan, agresif banget Ozzy. Wah, nangkep keberadaan dari Caitnya. Mystic Gush dari arah belakang, tapi masih cukup jauh dari target yang dituju. Tapi itu adalah zoning out aja. Ada root manipulation dari arah belakang. Bagaimana ternyata ada Masako yang menghancurkan outer turret. Tapi Divine Judgment menuju ke arah seorang Mueza. Pertukaran menjadi adil kasus, tapi ternyata cukup tidak adil karena outer turretnya sekarang udah dimiliki dari OP Pegasus. Zong ini
terhitung strong landing dia. Ya, walaupun match-up-nya gak bagus, tapi kalian punya skin bagus. Ini skin terbaru dari Fredin dan juga Lilia. Kalian langsung aja login ke Mobile Legends sekarang. Karena ada ini nih, 3 spin pertama, tapi kembali lagi ada Tyrant Sledge yang terkonek dengan sebuah flicker, tapi Chait masih bisa bertahan. selamat. One last hit, ada bahkan Ozzy yang justru tertangkap di dalam satu water turret. Ada rapati dari arah kejauhan, tapi Ozzy masih terlalu kuat. Mystic Gush dibuka untuk membuat dari EVOS Icon mundur sehingga kembali ada outer turret RG. yang hancur di tangan dari Masako, tapi RG-nya masuk. Finish Step yang masuk lagi kepada 2 orang sekaligus, tapi justru RG-nya tertangkap sendirian di dalam satu water population dan bahkan RG-nya hilang kali ini. Buset. Sebuah decimate sampai ke dalam tubuh dari Masako, tapi gak berhenti karena 3 pemain dari EVOS Icon mengejar keberadaan dari Muezanya. Ingin satu, ada pertukaran setidaknya dari Dreams yang menjadi punishment, tapi di sisi lain ternyata OZN1 perfect turtle. Ya, yang keluar tadi dari pertarungan dari OZ sendiri untungnya nggak bisa dipanis, namun Chait juga dan ada yang lain mungkin bisa dibantu. Tapi kalau kayak target-target RZ atau bahkan kayak Masako yang masuk ke belakang itu bisa banget dipanis. Ya, apalagi Masako tadi juga udah mulai ke expose ya, tapi kembali adanya Tyrant's Rage menuju ke arah seorang Dreams yang bakal coba untuk dipunish, tapi ternyata ada zoning out yang dilakukan. Bagaimana RZ mengusir mundur dari Chaitnya, tapi lihat bagaimana dari EVOS Icon, mereka disengage, mereka cukup disiplin untuk tidak bisa melanjutkan kembali fight-nya. Buset tuh di dirinya Chait gak berasa sama sekali ke OZ dan wah, Veldora. Yap, Veldoranya final stage lumayan dibuka juga. OZN1 terjebak di dalam satu buah real population, tapi Mystic Gush gak cukup ternyata untuk bisa menyelamatkan OZN1, tapi blazing duet dari Masako tidak bisa menjangkau pemain-pemain dari EVOS Icon. Ozzy hilang di saat Lord yang pertama muncul. Wow, counternya bagus banget tadi. Arlot dari Veldora ada di posisi yang sangat-sangat tepat. Dia bisa ngasih serangan dadakan juga tadi dan mungkin nggak di-expect bahkan sama teman-teman dari OP. Ada Veldora di sana. Maka dari itu kayak sekarang udah terbuka lagi dari Lordnya. Kebetulan memang dari Gold. Nggak pernah dipegang jauh sama OP. Bahkan nyentuh 1000 pun susah banget. Dari tadi cuma jual beli lagi, tapi Mana Slice kembali mempanis keberadaan dari Mueza yang harus melepaskan immortalnya. Tidak ada OZN1 dan apakah ini akan menjadi Lord yang bisa diamankan? OZN1 again! Retribution yang menyelamatkan OP Pegasus atas kontes yang terjadi. 2 pemain hilang dan bahkan Neanya pun menjadi nyawa yang direnggut oleh OP Pegasus. Wow, Ozzy! Dia lagi mode roda loh, lagi mode roda. Dia cuma retribution doang, habis itu dia dapetin Lordnya dan itu mahal banget pastinya untuk OP. 2000 gold langsung dibeli dan midnya bakal ditabrak. Wah, ini the real ketikung ya. Sakitnya udah PDKT lama, tiba-tiba ketikung. Tapi lihat bagaimana Barzi terkena efek suppress dengan Divine Judgment dengan follow up yang cukup juga membuat kali dari OP Pegasus kehilangan mid laner mereka. Tapi sejauh ini mereka masih harus berjaga jarak dulu karena mereka udah ketinggalan dari segi objektif turret dan juga goldnya nih. Nah, mungkin nanti perangnya bukan jadi di landing jauh, tapi di area Lord Pit. Nah, kalau ngomongin Lord Pit juga mungkin Council ya, ngeflank bareng juga itu bisa jadi satu serangan untuk EVOS. Tapi hati-hati nih, kalau bisa dipanis, bisa dikejar sama RZ, takutnya malah nanti Chaitnya yang bakal jadi korban. Ya, dan ini cicilan-cicilan dari projectile juga yang udah mulai kebuka. Bahkan ada Black Dragon Transformation mengudara dari RZ melakukan ada zoning out. Tapi di sisi lain, efek suppress terjadi di mana Muezanya tertangkap. Tapi lihat bagaimana ada sebuah flashing duet menuju ke arah belakang. Gamora dicicilin. Gamora harus dipaksa untuk menutup satu body manipulation dan di belakang dikejar dengan battle mirror image. Gamora menjadi targetnya tapi masih bisa melarikan diri, tapi double kill. Di sisi lain pun bisa diamankan oleh Barzi sehingga 4 pemain dari EVOS Icon yang berhasil untuk dihilangkan dan ini akan menjadi Lord yang free untuk OP Pegasus. Menyisahkan Chait dan fight yang bagus banget tadi. Divine Judgment yang salah bisa langsung dipanis. Masako free hit. Dan ya bukan hanya Masako, Neanya pun udah kena cicil tadi. Belum lagi kita ngomongin soal Black Dragon Form yang siap langsung masuk ke arah backline Chait. Dia nggak bisa dapetin space yang banyak untuk ngasih damage secara free. Chait. Root manipulation gak bisa di cancel tapi dipaksa ditutup. Iya. Mau nggak mau karena Gamoranya pun harus mundur dan sekarang Lord in hand sudah berjalan di arah top lane. Inner turret sudah rontok semua dan kembali ada zoning out yang dilakukan oleh ORZ dengan adanya Black Dragon Transformation menuju ke arah belakang. Base turret di arah top lane hancur tapi Veldoranya mulai tertangkap. Tapi Veldora Final Slash hanya untuk bisa mendekatkan minion-minion terhadap teman-temannya dari EVOS Icon. Tapi lihat bagaimana satu buah base middle turret pun akan coba untuk dihancurkan. Tapi Lord masih bisa di-defense oleh EVOS Icon perlahan-lahan. Tapi lihat bagaimana Mueza udah langsung ke charge lagi dengan Tyrant's Revenge ya. Tapi diurungkan niatnya karena ada Conceal. Dreamsnya bakal coba untuk langsung di counter initiate dengan Tyrant's Revenge yang masuk. Dan Dreamsnya menghilang kembali tanpa bisa melakukan Divine Judgment yang diinginkan. Gokil Mueza, counter setup dengan mode Conceal. Dia langsung balikin dengan Tyrant's Revenge-nya, bahkan gak ngasih Dreams-nya buka Divine Judgment. Dan sekarang Conceal agresif dari OP mulai. Bakal coba
Mencoba untuk dipaksa lagi dan tertangkap Veldora dengan Titan's Revenge. Nea mencoba untuk melarikan diri dengan satu buah Mortal Coil. Tapi itu hanya membuat dari OP Pegasus pun bisa mendapatkan base turret di arah bottom lane. Tersisa 3 pemain dipaksa. saja, bahkan coba dipaksakan. Tapi lihat bagaimana Moisanya masuk ke lini belakang. Masako planting duel. Berfokus menuju ke arah backline dari Evil Titan. Tapi OZN1 terpanis. Nea menjadi pertukaran tapi flicker dari Chait pun menangkap keberadaan dari Masako Evelyn. di Tapi base. dari Masako berfokus untuk bisa mendapatkan base dan 2-0. Israel di depan mata untuk OP Pegasus. Wow, EVOS harus ditundukkan 2-0. Wow, tanpa balas sama sekali. Counter setup, counter play dari OP yang begitu manis. Akhirnya My skin is pale, but I'm a black sheep. Riding through the city, saying